Cerita ini dikirimkan oleh seorang ojek online, sebut saja bernama Rudi. Dia menceritakan cerita ketika dia mendapatkan orderan yang aneh di jam 1 dini hari dengan tujuan ke TPU Tanah Kusir, Jakarta. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang ojek online, sebut saja bernama Rudi. Dia menceritakan cerita ketika dia mendapatkan orderan yang aneh di jam 1 dini hari dengan tujuan ke TPU Tanah Kusir. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa bernama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, Rudi, seorang pengemudi ojek online, baru saja menyelesaikan orderan keempatnya. Waktu di layar HP menunjukkan 0047. Udara lembab, jalanan mulai sepi, dan hanya tersisa lampu-lampu toko yang masih menyala. Dia berencana pulang, tapi tiba-tiba notifikasi orderan baru masuk. Pick up, Jalan Raya Karet, nomor 23, drop off, TPU Tanah Kusir, pembayaran cash. Rudi sempat mengernyit. TPU, kuburan, tengah malam begini. Dia hampir menolak, tapi ratingnya lagi turun. Jadi dia terpaksa menerimanya. Lokasi penjemputan ternyata sebuah rumah tua yang lampunya temaram. Gerbangnya sedikit terbuka. Ia menekan klakson pelan. Mbak, ojeknya udah sampai. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan kipas angin dari dalam rumah. Tiba-tiba, di balik pintu muncullah seorang wanita. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian muka. Ia mengenakan jaket krim tipis dan membawa tas kecil. Mas Rudi ya? Ya betul Mbak Lilis ya? Ya, ayo mas. Nada suaranya datang. Tak ada intonasi sama sekali. Rudi membantu menyalakan motor dan mereka pun berangkat. Dalam hati, Rudi merasa ada yang aneh. Tubuh wanita itu terasa dingin sekali saat naik ke motor, bahkan melalui jaketnya. Jalan menuju TPU Tanah Kusir, gelap dan berliku. Hanya lampu motor yang menerangi. Rudi mencoba mengobrol untuk menghilangkan canggung. Mbak, ngapain ke TPU malam-malam? Dia tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian wanita itu menjawab diri. Saya mau pulang. Rudi tersenyum kaku. Pulang ke Tanah Kusir. Rudi tertawa canggung mengira bercanda. Tapi wanita itu tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap lurus ke depan. Sepanjang jalan, suhu udara terasa semakin dingin. Rudi sempat melihat spion. Wanita itu menunduk, rambutnya menutupi wajah. Namun, di tikungan terakhir, Rudi merasa ada yang aneh. Bayangan di spionnya tidak ada penumpang. Ia menoleh cepat ke belakang. Tapi wanita itu masih duduk di sana. Diam. Keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Sampai di depan gerbang TPU, Rudi berhenti. Gerbang itu terkunci dan jelas-jelas tertulis. Tutup pukul 17.00. Mbak, udah sampai nih. Tapi kuburannya tutup. Wanita itu turun pelan, lalu menunjuk ke dalam. Saya bisa lewat sini, mas. Terima kasih ya. Rudi menoleh, mencoba melihat arah yang ditunjuk. Tak ada jalan lain, hanya tembok tinggi dan pohonan yang rimbun. Saat ia menoleh kembali, wanita itu sudah menghilang. Rudi terkejut. Ia turun dari motor, menyurutkan lampu HP ke sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa. Lalu HP-nya berbunyi, notifikasi dari aplikasi ojek itu.
Orderan telah selesai. Penumpang telah tiba di tujuan. Ia menelan ludah, tangan gemetar saat ia melihat layar. Matanya membesar. Foto profil penumpang Lilis memperlihatkan wanita yang sama, tapi dengan latar belakang nisan bertuliskan namanya sendiri. Rudy buru-buru menyalakan motor dan melaju kencang. Tapi begitu tiba di perempatan, motor mendadak mati. Ia turun dan melihat di bagian jok belakang. Ada bekas tangan berlumpur. Tak lama kemudian, seorang satpam dari arah warung rokok menghampiri. Mas, dari mana? Dari antar penumpang ke TPU. Jam segini? Jangan bercanda, Mas. Udah lama gak ada yang pernah ke situ sejak kejadian itu. Rudy menatap satpam itu. Kejadian apa, Pak? Dulu ada mbak-mbak meninggal, kecelakaan di karet. Katanya dia pesan ojek malam-malam, tapi belum sempat sampai. Tubuhnya baru ketemu besok paginya, di pinggir jalan, dekat tanah kusir. Rudy terdiam, ia memandang ke jok belakang. Lumpur itu kini membentuk bekas sidik jari tipis, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Keesokan harinya, Rudy datang ke kantor ojek online itu, ingin melapor, tapi petugas CS berkata, "Maaf Pak, kami tidak menemukan akun bernama Lilis di sistem." Ia mencoba menunjukkan riwayat order HP itu, tapi begitu layar terbuka, orderan itu hilang. Yang tersisa hanya notifikasi terakhir di atas jam 01.15. Dan di bawahnya muncul foto selfie Rudy dan wanita itu di motor. Padahal ia tidak pernah mengambil foto itu. Sejak malam itu, Rudy berhenti narik setelah tengah malam. Tapi kadang, saat lewat dekat TPU Tanah Kusir, ia masih mendengar notifikasi orderan masuk. Meski aplikasinya sudah memastikan. Dan pesan itu selalu sama. Pick up, Jalan Karet Raya. Drop off, TPU Tanah Kusir. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Gudang Misteri dan tekan loncengnya. Oke teman-teman, segitu saja cerita horor yang berjudul Orderan Terakhir, kisah nyata ojek online yang antar penumpang dari dunia lain. Percaya atau tidak, itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.